Pandemi buat semua serba nggak pasti. Banyak usaha yang kewalahan karena resiko bisnis yang susah dikenali. Jangan khawatir, Agile Audit Planning jadi solusi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Dewan Juri dan penonton sekalian. Perkenalkan, saya Wicaksono. Saya Zahrawanda. Dan saya Ranti. Kami dari tim Black Swan STIE Perbanas Surabaya akan mempresentasikan karya tulis kami dengan judul Peningkatan penilaian risiko oleh Risk-Based Internal Auditing melalui Agile Audit Planning pada era New Normal. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada masa penuh ketidakpastian seperti pada masa pandemi COVID-19 saat ini, begitu banyak risiko-risiko bisnis yang sebelumnya tidak pernah diduga dan disangka oleh para pelaku-pelaku usaha di lapangan. Risiko-risiko ini jelas amat sangat mengganggu dan berpotensi menggagalkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengendalian melalui internal auditing atau pengendalian internal berbasis risiko, yang mana berfungsi untuk melihat, menilai, dan memetakan risiko-risiko yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan. Akan tetapi, metode pengauditan internal yang sampai saat ini diterapkan di lapangan oleh banyak perusahaan masih kurang fleksibel, terlalu kaku, dan kurang efisien serta relevan dalam menilai risiko-risiko yang terjadi pada masa penuh ketidakpastian seperti saat ini. Karena kondisi yang penuh ketidakpastian seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan metode yang selama ini digunakan oleh auditor internal masih bersifat tradisional yang tidak efektif untuk digunakan, maka ini menjadi tantangan bagi auditor internal dan pihak manajemen perusahaan dalam menilai resiko bisnis di masa pandemi untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Maka, Agile Audit Planning hadir sebagai solusi untuk menggantikan metode audit internal sebelumnya yang dianggap tidak responsif dan tidak efektif. Agile Audit Planning itu sendiri dianggap lebih fleksibel, lebih singkat, dan lebih rutin pelaksanaannya sehingga mampu menghasilkan informasi yang up-to-date dan lebih efektif dan efisien untuk mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi lebih awal. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu secondary data dan juga data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, rujukan dari berbagai referensi, dan wawancara dengan pihak yang terkait. Metode audit internal yang sering dipakai selama ini yaitu metode tradisional. Metode ini mempunyai 4 siklus. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, peninjauan. Dan yang terakhir yaitu pelaporan. Penggunaan metode ini di dalam pelaksanaan audit internal dapat menghabiskan waktu hingga 16 minggu. Saat ini sudah ada metode baru yang dapat digunakan di dalam pelaksanaan internal audit, yaitu metode Agile Audit Planning. Metode Agile merupakan sebuah pendekatan baru di dalam pengauditan internal yang saat ini disarankan oleh KAP di dunia. Metode Agile juga disebut sebagai perbaikan dari metode sebelumnya, yaitu metode tradisional. Metode Agile hanya memiliki 3 siklus. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu peninjauan. Yang membedakan metode Agile dengan metode tradisional yaitu pada tahapan siklus di dalam metode Agile. Metode Agile dilakukan secara singkat atau disebut dengan sprint, di mana di dalam sprint ini sudah mencangkup ketiga siklus di dalam metode Agile. Metode Agile dilakukan secara rutin dan juga berulang, yang mana dalam pelaksanaan di setiap sprintnya hanya membutuhkan waktu 2-4 minggu. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat metode Agile lebih efektif dan juga lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional. Tim kami melakukan analisa perbandingan dengan menggunakan metode Agile Audit Planning dan metode audit secara tradisional untuk membuktikan mana yang lebih efektif. Analisa kami dalam melakukan penilaian risiko, kami menggunakan konsep kerangka pengendalian internal yang dikeluarkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau COSO yang dianggap mampu menilai faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi secara komprehensif. Yang pertama yaitu metode audit secara tradisional. Di sini perusahaan melakukan penilaian resiko per awal tahun 2020 yaitu per 1 Januari 2020. Dan di sini perusahaan pasti menilai resiko yang terjadi dalam kondisi normal perusahaan yaitu sebelum adanya isu pandemi COVID-19. Namun sangat disayangkan ini menjadi tidak relevan karena perubahan kondisi yang secara cepat pada tahun 2020.
dan perusahaan pun tidak dapat memperbarui pengendalian internalnya. Hal ini dikarenakan metode audit yang dilakukan secara tradisional ini menggunakan sistem yang hierarkis, yaitu menuntut proses agar dilakukan dari awal, yaitu perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya yaitu metode Agile Audit Planning. Di sini, penilaian resiko terhadap perubahan lingkungan dari masa sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pada masa pembatasan sosial berskala besar dan ke masa new normal dapat di-cover secara keseluruhan dengan menggunakan metode Agile Audit Planning. Di sini, yang pertama yaitu pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Resiko yang digunakan itu sama seperti pendekatan secara tradisional, yaitu masih terkait dengan kondisi norma perusahaan sebelum diumumkannya isu COVID-19. Ini selanjutnya yaitu yang berubah pada saat pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja resiko yang akan dihadapi perusahaan berbeda pula dengan sebelumnya, yaitu contohnya saja pada area kepatuhan. Sebelumnya, kemungkinan resiko terjadi yaitu perusahaan tidak mematuhi peraturan atau kebijakan pemerintah terkait dengan kesesuaian upah minimum regional dalam usahanya. Namun pada saat PSBB di sini resiko yang dinilai tentu saja berbeda, yaitu perusahaan tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ataupun mengurangi masa dalam kegiatan produksi. Tentu saja pada saat new normal juga akan berbeda, yaitu resiko kemungkinan perusahaan tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ataupun peraturan physical distancing. Dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa metode Agile Audit Planning ini lebih fleksibel atau lebih efektif untuk menilai resiko-resiko yang berubah terkait dengan kondisi lingkungan yang berubah. Hal ini dikarenakan Agile Audit Planning tadi lebih fleksibel tentu saja dan lebih tepat sasaran karena Agile Audit Planning ini akan memprioritaskan resiko ataupun kondisi yang lebih urgent atau yang lebih penting dahulu. Di samping itu, Agile Audit Planning juga akan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu less cost, yang kedua tidak membutuhkan komite audit khusus, dan yang ketiga yaitu akan memberikan gambaran yang lebih kompleks terkait dengan kondisi yang akan dihadapi. Dan tentu saja karena kemudahan ini, maka Agile Audit Planning ini dapat digunakan pada setiap skala jenis usaha, terutama pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kami pun telah melakukan wawancara dan telah menilai risiko bisnis dari sebuah UMKM di Surabaya bernama Kebablasan. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan pemilik UMKM tersebut, berikut adalah tabel penilaian risiko yang berhasil kami dapatkan. Pada masa pra-pandemi atau di awal tahun di saat belum terjadi pandemi COVID-19, bisa kita ambil contoh pada faktor ekonomi. Risiko utama yang mereka hadapi adalah adanya kompetitor atau perubahan selera konsumen. Akan tetapi, pada saat COVID-19 menerjang Indonesia dan diberlakukan PSBB, maka risiko bisnisnya pun akan berubah. Seperti yang kita lihat pada faktor ekonomi, risiko yang tadi sudah tidak berlaku lagi dan berganti dengan risiko kebablasan tidak laku, tidak akan dibeli, dan bisa saja bangkrut. Karena kita tahu daya beli masyarakat pada saat PSBB kemarin begitu banyak lapisan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya tidak memiliki uang yang cukup untuk dibelanjakan. Selanjutnya pada masa new normal setelah melewati masa PSBB, risikonya pun akan berubah lagi. Pada masa new normal, risiko utama yang akan dihadapi oleh kebablasan dari faktor ekonomi tentu adalah pergeseran selera atau prioritas masyarakat yang lebih memilih produk-produk bertema kesehatan atau herbal untuk memperbaiki imunitas diri. Jadi seperti yang bisa kita lihat, karena metode Agile ini sifat prosedurnya fleksibel, tidak hierarkis, dan tanggap selalu dilakukan secara rutin dalam waktu singkat, akibatnya penilaian risiko yang dihasilkan akan lebih relevan sesuai dengan pergolakan atau situasi yang terjadi di masyarakat. Akhir kata, penerapan metode Agile dalam internal auditing, terutama dalam penilaian risiko bisnis, dapat kita lihat memberikan kemudahan, keleluasaan, dan hasil yang lebih optimal bagi perusahaan-perusahaan dalam memetakan risiko yang akan mereka hadapi. Melalui penjelasan, ilustrasi, serta wawancara yang kami lakukan, dapat dilihat bahwa metode Agile adalah sebuah inovasi dan merupakan masa depan dalam pengauditan internal, terutama dalam masa yang penuh risiko dan ketidakpastian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Salam dari kami. Akuntan muda masa kini, Penggagas solusi membangun negeri.